Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada kemampuan aplikasi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sumiarsi, kemudian ada Sri Mulyani, ada Alfatma Nisa Suhendi, dan ada Hariro. Baik, penilaian dalam UBD yaitu bersifat terbuka dan berupa unjuk kerja. Pada proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan perangkat penilaian untuk menentukan apa yang dilihat dalam unjuk kerja peserta didik. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman peserta didik. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Baik, kelompok kami akan menjelaskan kemampuan aplikasi. Nah, pada kemampuan aplikasi dalam konteks UBD atau Understanding by Design harus memenuhi beberapa kriteria yang berfokus pada kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam situasi praktis dan nyata. Adapun kriteria-kriteria kemampuan aplikasi yaitu pertama efektif, yang kedua efisien, yang ketiga ada fasih, yang keempat adaptif, dan yang kelima anggun. Yang pertama ada kriteria efektif. Apa itu kriteria efektif? Kata efektif itu berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kriteria efektif itu menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku dan keterampilan yang diharapkan untuk muncul dalam diri peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Indikator dalam penilaian efektif yaitu bagaimana kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peserta didik harus mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dengan cara yang efektif. Mereka harus dapat mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan baik. Kriteria kemampuan aplikasi yang selanjutnya yaitu efisien. Efisien dilakukan dengan cara tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat. Jika dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran, prinsip efisien dapat berbentuk seperti penggunaan instrumen pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran peserta didik agar bisa mencapai penilaian secara maksimal. Selanjutnya, aplikasi harus mampu mencerminkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, waktu, dan upaya. Mereka harus mampu mencapai tujuan mereka dengan cara yang hemat dan efisien. Selanjutnya fasih. Fasih ini berarti lancar, bersih, dan baik lafalnya. Pada penilaian dan evaluasi pembelajaran, fasih digunakan untuk mengukur kelancaran, percaya diri, dan pemahaman peserta didik secara verbal. Indikator yang dapat digunakan seperti kemampuan peserta didik dalam menjelaskan sebuah konsep dan mampu menyusun kata-kata secara verbal untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik yang lain. Nah, peserta didik ini harus mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mereka dengan kefasihan. Mereka harus mampu melakukannya dengan lancar dan terampil. Selanjutnya adaptif, yaitu aplikasi harus mencakup kemampuan untuk menyesuaikan pengetahuan dan pemahaman dengan berbagai konteks atau situasi yang berbeda. Di sini harus mampu beradaptasi dengan pemahaman dan tantangan. Dengan demikian, adaptif merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun keadaan. Nah, adaptif dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran adalah bagaimana menggunakan instrumen penilaian itu sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Guru bisa memanfaatkan lingkungan sekitar seperti kebun, tempat budidaya, maupun tempat-tempat bersejarah sebagai sarana melakukan asesmen. Dalam konteks peserta didik, maka peserta didik ini dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dalam keadaan yang dapat diukur melalui kemampuan peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, beradaptasi dengan perangkat baru, dan kemampuan peserta didik dalam beradaptasi terhadap segala perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran.
Poin selanjutnya adalah anggun. Anggun dalam penilaian atau evaluasi berarti menggunakan penilaian yang dikembangkan untuk mengukur keindahan, di mana keindahan ini berupa hasil kerja peserta didik yang indikatornya itu berupa penilaian dalam bentuk kreativitas, keindahan, atau kerapihan. Selanjutnya, peserta didik juga harus mampu mengaplikasikan pengetahuan serta pemahaman mereka untuk menjalankan tugas atau aktivitas dengan sopan dan sesuai dengan norma sosial. Slide selanjutnya terdapat contoh rubrik aspek aplikasi dalam materi kebinekaan di kelas 2 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Aspek yang pertama terdapat aspek efektif. Hasil yang diinginkan, peserta didik mampu memahami konsep kebinekaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan dengan benar. Indikator dengan skor 4, peserta didik dapat memahami konsep makna kebinekaan dan contoh kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian skor 3, peserta didik hanya mampu memahami konsep makna kebinekaan dengan benar. Skor 2, peserta didik hanya mampu memahami contoh kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Skor yang pertama, peserta didik belum mampu memahami konsep makna kebinekaan dan contoh kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, aspek yang selanjutnya terdapat aspek efisien. Hasil yang diinginkannya, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD secara diskusi dengan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indikator dengan skor 3, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD secara diskusi dengan tepat lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Didapatkan skor 2 jika peserta didik mampu menyelesaikan LKPD secara diskusi dengan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Mendapatkan skor 1, peserta didik mampu menyelesaikan LKPD secara diskusi dengan tepat dengan tambahan waktu. Aspek yang selanjutnya yaitu fasih. Hasil yang diinginkan, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri dan lancar, tanpa banyak jeda dalam berbicara. Indikator yang pertama dengan poin 3, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri, jelas, dan benar. Dengan poin 2, peserta didik hanya mampu memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri dan jelas, tetapi tidak lancar. Poin 2 juga, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri, lancar, tetapi tidak jelas. Poin 2 juga, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi dengan lancar, jelas, tetapi tidak percaya diri. Kemudian, skor 1, peserta didik mampu memaparkan hasil diskusi dengan percaya diri, atau jelas, atau lancar. Selanjutnya terdapat aspek adaptif, yaitu peserta didik mampu menyesuaikan diri untuk berdiskusi. Peserta didik mampu berkomunikasi, bekerja sama, dan berkontribusi dalam kelompok. Peserta didik mampu berkomunikasi dan bekerja sama atau berkomunikasi dan berkontribusi atau bekerja sama dan berkontribusi dalam kelompok. Selanjutnya, peserta didik mampu berkomunikasi atau bekerja sama atau berkontribusi dalam kelompok. Pada aspek anggun, peserta didik mampu menampilkan sajian berupa keunikan yang dibuat dan keindahan agar menarik perhatian orang lain. Peserta didik mampu menampilkan hasil diskusi dengan rapih, berwarna, dan disertai dengan gambar pendukung. Peserta didik mampu menampilkan hasil diskusi dengan rapih dan berwarna atau rapih dan disertai gambar pendukung dan disertai gambar. Kemudian, peserta didik mampu menampilkan hasil diskusi dengan rapi atau berwarna atau disertai gambar pendukung. Dengan memastikan bahwa kemampuan aplikasi peserta didik memenuhi kriteria-kriteria tersebut, guru dapat memastikan bahwa pemahaman peserta didik tidak hanya berhenti pada tingkat konseptual, tetapi juga dapat diaplikasikan dengan baik dalam berbagai konteks dan situasi.
Ini juga memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih kompeten dan percaya diri dalam menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari atau dalam situasi dunia yang nyata. Sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.